الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqana min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jemaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur masih diberi semangat oleh Allah ngaji. Ngaji ini bagian dari tolabul ilmi. Tolabul ilmi itu fardhun. Fardhun ini kenapa? Fardu. Fardu ini kenapa? Wajib. Jadi golek ilmu itu wajib. Terus Imam Al-Ghazali, hukum mencari ilmu itu wajib, tapi ada ilmu yang hukumnya dicari itu adalah wajib kifayah, ada yang wajib ain. Ilmu tentang ibadah itu wajib ain. Ilmu yang ada hubungannya secara langsung dengan keakhiratan maupun tidak langsung tapi ada nilai keakhiratannya, itu hukumnya fardu ain. Ilmu halal haram itu fardu ain. Ilmu wajib, ilmu haram itu fardu ain. Kalau ilmu yang berhubungan dengan keduniaan, misalnya ilmu tentang kedokteran, itu wajib kifayah. Wajib kifayah. Kalau ada yang sudah belajar di bidang kedokteran, ya belajar di bidang yang lain. Karena tidak harus semua jadi dokter. Ilmu tentang sholat, ya wajib ain. Semuanya punya kewajiban sholat. Nah itu, alhamdulillah diberi semangat untuk terus thalabul ilmi. Dan thalabul ilmi itu kita lakukan bukan hanya pada kajian-kajian seperti ini saja. Thalabul ilmi itu bisa kita lakukan dengan kita belajar dari kehidupan ini yang oleh Profesor Muhammad Nuh itu dikatakan kita belajar dari Universitas Kehidupan. Lembaga pendidikannya ya kehidupan ini. Mahasiswanya ya kita semua. Dosennya ya kita sendiri gitu. Jadi kita bisa belajar dari yang lain. Dengan realitas kehidupan yang dijalani itu bisa kita jadikan sebagai guru. Mengaplikasikan sabar itu bagaimana sih? Nah, kita bisa melihat pada kehidupan seseorang yang menurut kita orang itu sangat sabar. Ada seorang suami yang begitu sangat menyayangi istrinya. Nah, kita bisa menjadikan beliau itu sebagai guru. Itu namanya belajar dari kehidupan ini. Ibu-ibu juga begitu, sebagai seorang istri yang begitu bakti kepada suaminya, itu bisa belajar dari Universitas Kehidupan ini. Yang penting belajar itu hukumnya wajib. Makanya belajar itu ada yang formal, ada yang non formal, dan ada yang informal. Tapi belajar itu seumur hidup. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu itu dari gendongan ibu sampai ke liang lahat. Alhamdulillah kita masih diberi semangat ngaji. Masih omari prei wingi
rong minggu prei terus ngoten nggih. Artine dinane akeh sing prei, ngajine mboten nggih. Mboten. Kita teruskan sekarang surat Al-Ankabut ayat 10. Nggih. Masih tetap bab takut kepada Allah. Kemarin sudah kita sampaikan takut kepada Allah itu ada yang syirik, ada yang diharamkan, ada yang boleh. Takut kepada selain Allah itu ada yang syirik, ada yang haram, ada yang dibolehkan. Kemarin sudah kita sampaikan. Lalu berikutnya ayat-ayat yang terkait dengan takut. Tuh. Nah sekarang kita lanjutkan yang nomor 3 surat Al-Ankabut ayat 10 yang terkait dengan takut kepada selain Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa idza udiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Wa la in jaa'a nasrun min rabbika la yaqulunna inna kunna ma'akum wa laysa Allahu bi'alamu bima fi suduril alamin. Di antara manusia ada sebagian yang berkata, kami beriman kepada Allah, tetapi apabila ia disakiti karena dia beriman kepada Allah, dia dianggap cobaan manusia itu sebagai siksaan Allah. Dan jika datang pertolongan dari Tuhan, niscaya mereka akan berkata, sesungguhnya kami bersama kamu. Bukankah Allah lebih mengetahui apa yang ada di dalam dada semua manusia? Alhamdulillah. Nah, itu. Ayat itu menerangkan tentang takut kepada selain Allah. Dan takut yang diterangkan dalam ayat ini adalah takut yang diharamkan, bukan takut yang menyebabkan syirik. Takut yang diharamkan masuk kategori itu. Wa minan nasi, dan di antara manusia. Di antara itu ya sebagian, entah sebagian besar apa sebagian kecil. Tuh. May yaqulu amanna billahi. Ada orang yang berkata kami beriman kepada Allah, ngaku iman kepada Allah. Tuh. Fa idza udiya fillahi gitu. Fa idza apabila udiya disakiti. Adza itu loro. Dilarani, disakiti. Ya. Di sini diterjemahkan mendapatkan perlakuan yang menyakitkan karena iman kepada Allah. Fa'idha udiya, apabila disakiti fillahi, di dalam beriman kepada Allah, itu diterjemahkan dengan tetapi apabila dia mendapat perlakuan yang menyakitkan karena imannya kepada Allah, ja'ala, dia menjadikan, dia menganggap fitnatan nasi, fitnahnya manusia itu, perlakuan yang menyakitkan dari manusia itu, ka'adzabillah, seperti azab Allah, sebagai azab Allah.
Wala in jaa nasrun min rabbika, dan jika datang pertolongan min rabbika dari Tuhanmu, la yaqulunna, pasti mereka benar-benar berkata, inna kunna ma'akum, sesungguhnya kami besertamu. Awalaisamwahu, bukankah Allah bi'a'lama, lebih mengetahui, bima fi suduril alamin, terhadap apa yang ada di dalam dada manusia seluruh alam. Jadi ayat ini menggambarkan orang beriman, tapi kalau kemudian dengan iman itu dicemooh orang, direndahkan orang, dicaci maki orang, diperolok-olok orang, difitnah orang, takut. Jadi beriman dalam menjalankan perintah Allah, tapi ada ketakutan dengan fitnah. Bahkan kalau benar-benar mendapatkan fitnah, perlakuan jelek, dihina, dia malah punya perasaan hinaan itu sebagai adab Allah. Lalu suudzon kepada Allah, saya ini sudah sholat, saya sudah berjuang untuk agama, tapi ternyata Allah justru berbuat seperti ini kepada saya, justru memberikan seperti ini kepada saya. Begitu Pak. Akhirnya hinaan, cemoohan menjadi sesuatu yang ditakutkan sebagai orang beriman itu. Dia nggak bisa menjadi hizbullah, itu pasukan yang melawan seperti itu tidak mampu. Karena orang menjadi hizbullah itu harus punya keberanian. Hizbullah itu pasukan Allah. Orang mukmin itu komitmen kepada imannya digambarkan seperti pasukan. Pasukan itu punya keberanian. Pasukan itu tidak mempertimbangkan dan tidak memperhitungkan kematian dirinya saat dia berperang. Itu artinya orang beriman yang punya komitmen digambarkan seperti itu, bahwa dia tidak takut resiko apapun, apalagi cuma dihina orang, dicemooh orang, difitnah orang. Zaman sekarang ini banyak sebutan-sebutan yang sebutan itu merendahkan orang-orang yang beriman, orang-orang yang aktif di masjid itu. Sehingga memandang kita semua ini yang aktif di masjid dengan pandangan yang miring, bukan dihormati. Padahal masjid ini rumah Allah. Orang yang tidak ngerti, kurang paham tentang masjid, dia akan kepincut dengan bangunan bagus selain masjid, dengan tempat indah selain masjid. Padahal tempat yang terbaik itu ya masjid ini kalau orangnya paham. Bahwa kemudian kita ingin memperoleh kebaikan di tempat yang bagus itu banyak tantangan, iya, tapi ini takut. Nang masjid disebut dengan fanatik, wedi. Disebut dengan kolot, wedi. Disebut dengan badui, wedi. Wong sing ngono-ngono iku nek nang nyawang masjid kan gak pantek tertarik. Panas malah nek nyawang masjid itu. Gak kerasan, mboten kerasan.
dianggap tradisional, dianggap kolot, dianggap rendah. Apa mana nek nang masjid gak tahu jajasan. Gitu, nang masjid kawasan pada mek nang mall. Jadi di Quran kan khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ya, ambillah kamu hiasan itu saat kamu ke masjid. Artinya tampillah yang indah. Bab Allah itu indah dan senang kepada keindahan. Tapi ada batas, terutama ibu-ibu. Tidak boleh berlebihan ibu-ibu itu. Itu ada batas memangnya itu. Tapi bahwa diperintah khudhu zinatakum inda kulli masjidin, enggak apa-apa. Nggak klambi sing pantes. Ya bagaimana ngomongnya pantes? Ya kayak ngaji ini masjid ya klambi ini iki. Mosok ngaji nggih kaos rek. Ono tulisane pisan kaose. Apa? Manchester United. Masa udah sangat. Katanya ya. Wis dilok-ilok sampai uang. Banyak orang yang merendahkan masjid dan mereka yang memakmurkan masjid itu dianggap iku wong apa. Ada masjid itu takmirnya ya, pangkatnya itu kolonel, penasihatnya itu bintang 2 dan bintang 3. Tapi ini nang masjid itu kan gak ketoro, gak kayak pakaian dinas. Pemanis pensiun, ngerti sampean? Lah kata tapi ilmunya kan ilmu tinggi itu. Lho ngono ku disawang wong ya wis dianggap wong biasa wae. Dari sisi hubungan kemanusiaan. Masjid dianggap radikal. Apa mana kemudian ada semacam kecurigaan masjid itu tempat teroris. Ada aturan masjid tidak boleh dipakai tempat kampanye, sekolahan boleh. Iya tadi sampean. Masjid dicurigai terus. Khotib harus bersertifikat. Sing sertifikat itu sopo? Pak. Lan sing sertifikat itu sopo? Ngoten lho. Majelis ulama ta ngoten lho. Nggih. Sapa sing kei sertifikat ibu adalah ono ae. Nggih. Ya memang kita harus hati-hati di masjid itu. Kita juga harus hati-hati aktivis agama itu. Karena agama itu bisa dimanfaatkan untuk apapun. Untuk pemilu ya bisa memanfaatkan agama. Perang ya bisa memanfaatkan agama. Demo yang bisa memanfaatkan agama. Bahkan paham-paham agama tertentu yang sifatnya doktrinal itu juga bisa merusak rumah tangga. Ada istri itu karena ngaji di YouTube sampai punya pendapat negara ini tauhid, sampai terpengaruh oleh ustadznya itu, sampai minta cerai kepada suaminya. Tidak ada persoalan apapun sebenarnya, hanya karena paham itu. Bahkan minta cerai kepada suaminya itu tidak mau ke pengadilan agama, karena pengadilan agama itu bagian dari tauhid. Ada istri itu keluar dari pegawai negeri karena pegawai negeri itu bagian dari tauhid. Loh, kalau keluar saya tak merancang usaha sendiri itu beda. Enggak, ini bahwa pegawai negeri itu bagian daripada tauhid. Kalau sudah seperti ini, itu akan selalu yang namanya merendahkan kelompok lain, itu selalu menghina dan macam segala.
Sehingga sebutan-sebutan yang jelek, sebutan kafir, sebutan murtad dan macam segala itu mudah dilabelkan. Sebutan-sebutan jelek itu lalu membuat orang yang tadi mengatakan kami beriman takut. Haram itu. Kalau memang tidak salah ya nggak usah takut, dong kita ini baik-baik saja. Nah, Masjid Muhammadiyah itu di Wage itu kan ada 3 masjid. Ada anak muda yang datang ke rumah lalu memberitahu saya, Pak, itu masjid yang ini itu masuk kategori masjid radikal. Terus tak tanya, ada daftarnya? Ada ini Pak, saya kesini tadi memberitahu panjenengan supaya panjenengan tahu. Terus saya tanya, yang mau masukkan kategori radikal ini siapa? Lah repot banget ini. Gak usah takut. Itu bisa saja orangnya nggak suka. Bisa saja itu orangnya nggak suka. Siapa sih ngelebokno ini? Terus indikatornya apa? Aja-aja ngomongin dhewe gak ngerti radikal iku apa ngono. Iya kan berabe kan kita ya kan. Menilai orang tapi yang nggak memiliki pemahaman terhadap landasan di dalam menilai, indikatornya nggak jelas, ya perasaannya dia itu, padahal dia belum tentu benar. Tuh, kalau memang benar masjid ini, saya bantu untuk membina melalui cara namanya deradikalisasi. Berita apalagi di Muhammadiyah itu paham agamanya, paham mutawasito, tawasud, tengahan, moderat. Kok bisa diarani radikal ini apa? Saya ngelebokno sapa? Ini daftar Pak ini. Saya dengar-dengar katanya ada seorang angkatan laut. Angkatan laut siapa? Ngomong gak apa-apa. Dibuka aja. Kita perlu diskusi gak apa-apa kok. Gitu. Supaya tidak ngawur itu loh orang itu. Ada lagi Masjid Ikhlas Surabaya sana di Perak itu. Saya ketemu takmirnya kan kolonel angkatan laut. Tapi nama Ustaz? Loh, daftar masjid radikal. Masjid sampai lo termasuk. Baik sedek oke. Kelakuane opo ya. Ya biar saja. Mau berbuat apa ke sini ya kita hadapi aja. Wong kita ini punya dasar, punya landasan. Ya kalau dasarnya kecurigaan, kenapa kita harus takut kepada mereka-mereka seperti itu? Mereka kan bukan orang yang memakmurkan masjid. Nah masjidnya paling muyut tok ya. Nah, kalau takut itu takut yang diharamkan begitu itu, Pak. Makanya dulu pernah kita sampaikan secara pribadi kita ini menjadi waliullah, terhadap agama kita ansarullah, tapi keberagamaan kita itu harus hizbullah, kayak pasukan, kayak tentara. Ada keberanian yang kita takuti hanyalah Allah. Sepanjang itu berada pada rel. Gak usah nggak tenang wong sing curiga-curiga ngono iku. Ibu-ibu saiki nang masjid bolak-balik ana sing ngomong, "Wih, saiki sok alim saiki." Celukna ustazah, kowe gak sida kare ngono. Ya. Lengge Pak, orang gak suka itu kan begitu. Nganggep jamaah kita itu jamaah rendahan. Karena penampilannya sebegini ini. Ini kalau saya pengen mbak turun ya padha ae. Ya mesti iki. Sing pangkate dukur mbek gak ya wis padha nek lungguh jajar ngene iki ya Pak. Sama Allah yang gak dibedakan. Bahwa kalau sholatnya dia jenderal pahalanya lebih banyak daripada yang kopral, tidak.
Laki-laki perempuan juga dibedakan dalam hal itu juga. Tapi takut, ini namanya takut yang diharamkan. Jadi berkata saya beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi kalau ada fitnah karena keimanannya, justru ia menganggap itu sebagai azab Allah. Karena azab, maka ia menjauhi itu, takut kena azab. Karena nggak punya kekuatan yang kemudian disebut dengan hizbullah. Hizbullah itu yaitu yang sering disebut dengan pasukan Allah atau golongan Allah. Orang yang ngaji di masjid begini ini kan hatinya oleh Allah dijadikan sebagai golongan Allah. Ya hizbullah tadi itu. Jadi komitmen imannya itu dalam, kuat, kokoh, tidak memperdulikan omongan jalanan itu nggak diperdulikan. Omongan pasaran itu nggak diperdulikan. Berlalu saja. Omongan orang jahil itu sudah nggak begitu diraukan. Tetap saja pada komitmen terhadap agama ini. Kata Al-Quran, idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika orang-orang jahil itu mengucapkan dengan ucapan, dengan perkataan, dengan sebutan yang tidak mengenakkan hati, yang merendahkan diri ini, tapi tetap kita balas dengan salam. Apa? Salam. Sikap menyelamatkan, sikap berdamai, sikap yang baik. Tuh. Tidak usah takut. Itulah makanya iman yang benar, ahli tauhid itu ya harus benar-benar senantiasa berpegang teguh dengan tali Allah meskipun menghadapi berbagai fitnah, menghadapi berbagai cobaan. Ada orang mu'alaf marungun mbek keluargae dijauhi, diputuskan hubungan. Ya sudah. Mungkin. Ya biar saja, nggak apa-apa. Sebenarnya semua agama itu kan punya prinsip bahwa masing-masing pribadi itu ada kebebasan di dalam beragama dan harus saling dihormati. Makanya ada seorang tidak tahu dari Lampung apa dari Palembang gitu ya, lalu ke Sidoarjo gitu. Tidak punya keluarga, dia mu'alaf sudah masuk Islam gitu. Nggak punya KTP, itu loh persoalannya. Lalu meninggal, nggak bisa dimakamkan di daerah-daerah itu, dia kos. Akhirnya diramut oleh dinas sosial, nggak tahu dimakamkan di mana. Dia pernah pulang keadaan sakit itu tapi ditolak oleh keluarganya. Lah itulah sama. Ditolak. Tapi ada yang tidak begitu, keluarga yang bijak. Ada seorang perempuan itu masuk Islam dan Islam beneran. Lalu dia bilang pada saya, keluarga saya itu Pancasila Pak gitu. Kok Pancasila gimana maksudnya? Saudara saya itu ya ada yang Muslim, itu berasal dari Hindu itu dia itu. Ya ada yang masih Hindu, ada yang Kristen Pak. Itu masih dalam satu rumah. Iya Pak, kumpul kita itu. Nah kalau makan bagaimana itu? Hindu itu kan kalau babi halal gitu. Bahkan itu makanan lezat kan. Di Islam kan haram. Kalau soal makanan kata saya Pak, Bapak menghargai saya, Ibu menghargai saya. Kalau haram nggak dimakan, nggak ada di rumah makanan haram. Ya makanan biasa. Kecuali kalau mereka mau beli sendiri secara khusus itu. Kalau masak di rumah itu selalu halal. Kata dia begitu. Tapi ono sing gak ngono sampeyan, ono sing koyo mak dijarno mbek keluarga. Sehingga takut. Mungkin di kantor-kantor itu banyak. Orang beriman tapi takut kepada manusia.
Tapi takut yang tidak syirik, karena bukan takut dalam artian ada keagungan di situ, tapi takut karena kelemahan dirinya, tidak punya kekuatan menghadapi itu. Padahal sebenarnya tidak membahayakan itu bagi keselamatan dirinya. Tuh. Nah, itu takut yang diharamkan. Makanya orang-orang seperti ini, wala in ja'a nasrum mir rabbika, kalau kemudian Allah memberikan pertolongan, la yaqulna inna kunna ma'akum, dia akan bicara, saya ini Islam sebenar-benarnya saya ini. Jadi ukuran Islam itu, ukuran iman itu bukan komitmennya, tapi diuji apa tidak. Kalau begitu dia iman, kok diuji, kayak diazab. Begitu diberi pertolongan, nah kanan menganggap yang jadi iman ini ya gini, ya pasti untung. Ini gak iman. Begitu iman, rezeki ini rada kurang, usaha rada kurang, kayak diazab. Begitu iman, kok tambah wakeh. Wah, iki oleh iman itu ya begini. Begitu. Itu namanya mengkaitkan iman itu dengan persoalan-persoalan yang bisa menjadikan ketakutan terhadap selain Allah. Wong pasrah itu kan enggak, wong pasrah itu kan seperti itu ya, sama kata wong kita hidup ini menjalani. Yang penting kita ini berada pada rel yang ditetapkan oleh Allah, kan begitu. Awalaisa wahu bi'a'lama bima fi suduril alamin. Bukankah Allah itu bi'a'lama, lebih mengetahui, bima fi sudurin, terhadap apa yang ada di dalam dada al alamin, manusia seluruh alam. Allah itu ya, jangankan yang diperbuat, yang di dalam diri kita, dalam hati kita itu Allah tahu. Allah itu kan selalu meneliti dah amal kita itu. Kenapa di Quran itu kita diperintah selalu melakukan introspeksi diri supaya kita ini bisa mengevaluasi. Kenapa? Supaya kita ini bisa mengevaluasi ya, agar kita ini tahu kekurangan kelebihan kita, mana yang dominan, apakah baik atau buruk, sehingga ada upaya memperbaiki diri. Karena kita ini diperintah terus-menerus dalam Quran itu untuk melakukan upaya menjadi orang bertakwa terus-menerus, nggak berhenti. Itu perlu kontrol. Amal kita itu selalu diteliti oleh Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah senantiasa meneliti segala apa yang dilakukan oleh manusia. Nah, kita kalau nggak meneliti amal kita kan nanti ada kekurangannya kita nggak tahu. Maka introspeksi itu menjadi penting untuk mengevaluasi, untuk memperbaiki, sehingga kita semua ngerti jati diri kita. Kalau sampai ada takut yang diharapkan, kita juga tahu kenapa saya takut. Kenapa saya takut? Dong begini aja kok takut. Nah, itu Allah sangat mengetahui itu. Oleh karena itu, orang yang tidak takut kecuali kepada selain Allah, itu biasanya segala sesuatu dilakukan semata-mata untuk Allah, dan yang diharapkan adalah keridhaan dari Allah. Sehingga kemarin sudah kita sampaikan, takut ini termasuk amal batin dan sangat penting sebagai orang beriman. Selain cinta, selain berharap, ada apa? Takut. Cinta itu hub, berharap itu roja, khauf itu takut, hub itu cinta, roja itu berharap. Dan itu sudah kita bahas tentang cinta kemarin itu. Pun itu hadis, itu ayat Al-Quran nomor 3. Nggih Pak nggih. Sekarang kita teruskan hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi ini,
Meskipun hadis ini dianggap dhaif itu oleh Imam Albani. Hadis dhaif itu ya dilihat dari sanad, dilihat dari periwayat. Hadis dhaif itu dilihat dari isi, ya, dilihat dari sanad. Sanadnya nggak nyambung kepada Nabi atau nggak ada sanadnya. Dilihat dari periwayat, periwayatannya ya, problematik. Yang meriwayatkan itu problematik. Orangnya suka berdusta, misalnya begitu. Wonge lalian, ngantuan, sampean. Ya iya. Ono periwayat kok ngantuan dari Imam Bukhari, ojo-ojo hadisnya salah. Waktu gurune ngomong turu deh. Coret itu lah. Tapi belum tentu hadis dhaif itu isinya tidak bagus, ngoten lho. Belum tentu isinya tidak bagus. Tidak sedikit hadis dhaif isinya yang bagus itu. Oke. Apalagi hadis dhaif menurut Imam Ahmad, karena Imam Ahmad bin Hambal itu membagi hadis menjadi dua, sahih dan dhaif. Hasan tidak ada. Karena itu seperti majelis tarjih itu tidak menggunakan istilah hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif dalam menggunakan hadis sebagai dasar ajaran agama, landasan hukum. Tapi yang dipakai istilah itu hadis makbulah dan hadis mardudah, hadis yang dapat diterima, hadis yang tertolak. Istilahnya seperti itu. Istilah saja, ada hadis yang tertolak, ada hadis yang dapat diterima sebagai landasan ajaran agama, namanya hadis makbulah. Nah, hadis ini dinilai dhaif oleh Albani. Tuh. Nih. Hadis ini ya diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Ini hadisnya ini. Tapi dipakai di sini. Inna min dhafil yakin, sesungguhnya min dhafil yakin, yang termasuk lemah-lemahnya iman, lemah-lemahnya keyakinan antar dian nasa, apabila antur dian nasa bisa khotillah, apabila engkau mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah, bisa khotillah, dengan kemurkaan Allah. Itu satu. Jadi cirinya orang yang keyakinannya lemah itu yang dicari adalah keridhaan manusia meskipun ya ia dimurkai oleh Allah. Gak tahu ikhlas. Apa-apa itu gak tahu ikhlas, karena wong terus saya. Sampai ibadah sing pokok itu gak ikhlas. Kita ini Pak, ibadah itu sudah banyak yang kita lakukan. Jumlahnya suwake lah, wake ibu-ibu juga banyak itu. Cuma persoalannya apakah ibadah yang sudah kita lakukan itu benar-benar kita lakukan dengan penuh keikhlasan, itu loh Pak, persoalannya di situ. Kalau tidak ikhlas seperti fata morgana, kayak debu di atas lantai itu. Jangankan kena hujan lebat, kena gerimis saja hilang. Oh, cuman kena gerimis, kena angin ya tak hilang namanya. Disapu angin tak hilang. Pokoknya kena hujan lebat, ya tambah gak leblas. Itu karena apa? Karena sering menginginkan keridhaan
manusia. Walaupun dimurkai Allah tapi nggak apa-apa asal manusia tidak murka. Nggih, itu jenenge gak ikhlas. Apa yang dilakukan tidak bermakna ibadah. Karena ibadah itu taat kepada Allah yang didasarkan ketundukan kepada Allah, guna memperoleh keridhaan Allah. Sehingga taatnya bukan terpaksa, tapi taatnya itu betul-betul secara kesadaran yang dalam. Mukhlisina lahuddin, semata-mata ia melaksanakan itu karena yang dilaksanakan itu ajaran agama. Itu perintah Allah. Yang dijauhi itu larangan Allah. Iki enggak iki. Nek ana wong iman sing kaya ngono, iku jenenge yakine lemah. Sing pertama. Dia bolak-balik krana wong, ya berarti masih lemah. Sampean mboten niku sing ana wong kono lho, sing wong adu-adu kono lho sing ana iku. Nggih Pak nggih. Sampeyan niku lillah, ngaji ngene iki ya lillah. Buktine sabar, wingi ngaji dalane digawe Free Day, sampai nuntun sepeda motor, sampai muni dalan ditutup, ngelai kunci, ngoten nggih. Lewat tembok kono dicekel polisi, apa sih? Wong ngaji dicekel ya apa? Iki piye negara iki kok ngoten iki. Dalane wong akeh kok iso wong ngaji gak oleh. Ya nek pisan pindho bendina. Bendina tegese ben minggu pertama ngoten. Ya apa? Penggil anak masjid. Ngaten. Berikutnya adalah wa antahmadahum ala rizqillah. Wa antahmadahum, memuji orang atau memuji mereka ala rizqillah, atas rezeki Allah yang diberikan kepada dia lewat mereka. Ana wong oleh rezeki teko Allah, tapi rezeki iki mau sebab wong liya kon tak kei garapan. Nah, ngaten nggih, kon tak kei garapan. Lho, sing dipuji ku dudu Allah. Sing dipuji sing ngekei garapan. Sampeyan penyelamat hidup saya. Lah kata dah. Biasa kata-kata niku biasa wong iku ngomong ngene iku. Ya gak apa-apa lah nek ngomong biasa sebagai wujud penghargaan. Tapi jangan kemudian sampai ya kita itu merasa bahwa yang menyelamatkan kita itu dia. Tuh. Berarti yang dipuji siapa? Allah. Kenapa begitu? Karena yang menghadirkan dia membantu kita ya, memberikan proyek dan macam segala garapan kepada kita itu sebenarnya Allah. Kalau nggak menghadirkan dia nggak mungkin, dia nggak bisa, pasti tidak. Jadi sebenarnya yang memberi rezeki ya tetap Allah, cuma dilewatkan itu aja sebagai sebab. Semua Allah yang atur. Karena itu kita bisa berterima kasih ya sesuai dengan bagaimana kita berterima kasih kepada sesama kita, dan tidak boleh melupakan Allah. Kalau sampai melupakan Allah sehingga tidak memuji Allah, yang dipuji adalah orang yang memberikan fasilitas, orang yang menjadi sebab dia mendapatkan karunia Allah, itu termasuk tanda iman yang masih lemah. Yakinnya di dalam agama ini masih lemah. Kan biasa ngoten niku, Pak. Kita dulu bapak-bapak itu ketika mendapatkan jodoh, ibu-ibu mendapatkan jodoh lah lewat jomblang lah itu. Kadang-kadang ngoten Pak nggih. Ono jomblange, ono sing nglantarno.
Iku kadang sing nglantarno iku, dihormati macam segala itu. Padahal yang menetapkan jodoh itu loh Allah. Itu cuma ngelantarno tok. Dan dia menjadi perantara. Itu memang Allah yang menjadikan dia untuk kita itu. Karena itu jangan lupa kita masih bertahmid kepada Allah. Tapi tidak tahmidnya kepada orang itu. Dan memang banyak begini ini Pak kita itu. Sampai bahasa rodok keliru. Ini dewa penyelamat. Nah kata dia. Kenapa Pak? Dewa penyelamat itu apa? Dewa penyelamat itu sama begitu kita itu. Nah itu. Nggih. Tapi lek jenengan mboten tahu ngene iki gak tahu wis. Ya wong kono mau iku lho sing tahu ngeten nggih Pak nggih. Oke, kita kan bertauhid kan. Orang tauhid kan semuanya kerangka ibadah kepada Allah. Yang dibesarkan ya Allah, yang diagungkan ya Allah. Kalau kita mengagungkan manusia kan ya biasa kan kita itu. Menghormat manusia memang diperintah kok kita itu. Mengagungkan masjid ya kan bukan bangunan yang diagungkan, masjidnya kan, tempat sujudnya itu. Iya. Berikutnya wa antadhummuhum ala malam yu'tikallah. Wa amtadhummuhum, dan mencela mereka ala malam, atas sesuatu yang belum yu'tikallah, diberikan kepadamu oleh Allah. Ada orang karena dia kita tidak mendapatkan apa-apa. Mestinya kita dapat itu sebagai rezeki kita atau dapat sebagai apa kita. Tapi ada orang yang menghalangi. Wah itu kita celah habis-habisan. Wis dianggap musuh selama hidup. Nyalon kepala desa gak jadi gara-gara ana uang. Ada deh Pak ya? Nyalon caleg DPRD gak jadi gara-gara iki. Sehingga sing dicela itu adalah sing iki mau entek-entekan sing dicela. Tidak dikembalikan kepada Allah. Padahal yang menyebabkan dia menjadi penghalang kita itu Allah. Mestinya ya kembali kepada Allah. Disitulah fungsi takdir itu. Tapi saya kakek gak ngono Pak. Orang mungsuhan itu ya ngono iku semua. Enggak. Gara-gara dia saya nggak dapat proyek. Wow, dibenci mati-matian ini sampai. Padahal yang menjadikan orang itu tidak memberikan proyek kepada kita itu adalah Allah. Yang menghadirkan dia itu Allah. Kalau Allah tidak menghadirkan seperti itu, meskipun dia berkeinginan seperti itu, ya nggak bisa. Betul sakit itu. Jadi di dalam hadis ini diterangkan ada 3 tanda lemahnya keyakinan. Yang pertama apa? Yang dicari hanya keridhaan manusia. Yang kedua, memuji yang menjadi penyebab Allah memberikan rezeki kepadanya. Yang ketiga, mencela dan mencaci maki terhadap karunia yang belum diberikan oleh Allah kepada dirinya, disebabkan oleh orang yang dianggap menghalangi diberikannya karunia Allah kepada dirinya. Padahal semua itu adalah Allah yang mengatur. Maka iman pada takdir menjadi penting. Nah ini penjelasan penegasan berikutnya oleh Nabi. Inna rizqallahi, sesungguhnya rezeki Allah. La yajurruhu, tidak bisa lari, dikejar. Maksudnya itu tidak bisa mengejarnya. Dan tidak bisa didatangkannya khirsun harisun,
oleh orang yang sangat berkeinginan. Ya iso. Nggih, nyambut gawe iso ditiru, nasib beda. Ngoten lho, Pak. Lah kata ta? Oke. Pangkat podo, jabatan podo, rezeki bisa nggak podo, bisa nggak podo. Makanya rumus rezeki itu bukan 2 ditambah 2 jadi 4, boten. Apalagi rezeki bighairi hisab. Kulo niki Pak kuliah S3 itu hitungane badi Pak kulo niki Pak. Kayak biyen kulo kuliah S2 bareng ku badi kulo niki. Idea kulo. Kuliah tambah badi, oleh ilmu oleh duit. Kulo niki tahu diparani tiyang ngoten jamaah, jamaah ngeten niki Pak. Nggih jamaah. Gawat lopo, hapus gak usah, ini harus dibuatlah. Jangan kan kuliah, wis tak terima ae pancen nggih kula kuliah, mungkin kapa ngono. Nek damel napa-napa tak tontok. Lho, 13 juta. Nah, berarti oleh dibayar iki 3 semester. Waktu itu kan 4.500.000. Bayar iki oleh semester kurang 3 semester kurang didik. Sekarang kan 11 juta. 250 satu semester S3 itu di UIN masih murah itu sebenarnya. SPP-nya itu. Ono mana sing takon, sampean SPP-nya berapa ya itu? 4,5 juta saya gitu. Oh murah, iya itu. Larang anakku nang UNER S2 ekonomi 7,5 juta kok saya katakan begitu. Waktu itu saya malah 4,5 juta. Bighairi hisab ya gak iso diduga, Pak. Moro-moro nggawa amplop, tak kayak mriki, Pak. Iki sampean. Apa? Wis bolah ki bayar apa? Kowe itu 9 juta, berarti orang semester lah kan enggak? Ana mana ibu-ibu jamaah ibu-ibu. Ibu-ibu sugih wae. Janda wae. Haji. Suaminya teman saya. Nang omah, ngeteri duit 18 juta tak tahu kok. Lho, badhe awak dhewe kata dia. Sekolah badhe. Lho nek gak sekolah lho harus sekretari kata lho. Lah kata dia Pak nggih. Gak sekolah gak harus sekretari lho, sekolah gak sekretari. Semoga manfaat ae kata duit ibu-ibu. Lho nggih saya habis ujian disertasi itu Pak. Ono gak krungu wong. Lho, sudah ujian Zat. Pun ngono. Pun lho, dadak mari kono ana utusane teko, ibuke lho, wedok. Saya disuruh Pak Lha apa? Lah ini lho kata. Enggak tahu antarkan ini atas tak jarak gawae, bar tak tontok lho kok duwe. Bar teko omah kula itu, lho kok 7,5 juta. Lah sampean ya apa? Gak ono sing kek 500 sih gak ono sampean. Belum dibantu kemenang. Jadi kalau niki mikir ya iki sekolah tambah badi, ngoten lho. Nah ini mau gak sekolah ya gak ono sing kei ngono. Ya Bu. Ya wala menghadirkan iki lho. Lah kata Pak nggih. Lah aku malah gak sekolah durung mesti. Anak sing nekak nang ngene ku mau. Ya sing nyuruh wong iki lho kek dhuwit sakmono ku nggih akeh. Akhire kula niki nek enten penelitian nek kampus, wis garapen sapa sing gelem garap penelitianku atas nama aku gak apa-apa. Engko aku sing presentasi. Dan macam segala aku sing tanda tangan. Duwe PN kabeh. Garapen tapi ini aku kelok garap apa-apa. Lah biasa ngoten niku. Masih nama tok wong bertanggung jawab. Iku njaluk persentase ngoten niku. Kula mboten njaluk, Pak. Jare arek-arek sing garap, Pak sampun njaluk piro? Gak njaluk, temen ta? Lho iya, Pak sampun gak butuh duit. Sapa sih gak butuh duit? Tapi mosok kon delok wong ngene kok dijaluk kelok apa? Lah ngoten ta? Lho aku lho dijaluk 60%. Lah njaluk 60%. Kelok nyambut gawe titip nama tok pira pira iso bantu wong nama. Lah kok ngono? Wah aku sekolah dibantu wong akeh gak krasa ya. Maksudnya gak bantu. Lah kata Pak nggih. Nggih. Ya sampean coba olah S2 olah dibantu wong akeh, S3 olah dibantu wong akeh. Saya S2 kalau niki Pak. Oke, dadi iki jenenge sekolah tambah apa?
tambah bati. Sampai saya pertanyaan nih, apa saya juga harus menghormati dia? Berlebih Allah itu Allah. Ya Allah, alhamdulillah Engkau mendatangkan mereka-mereka itu yang punya kemampuan untuk memberikan rezeki kepada saya. Nah itu kemudian saya terus terilhami itu Pak. Kulo niki enten penelitian sepirang tahun kulo penelitian gak tahu kulo niki njaluk duit penelitian padahal itu puluhan juta ya. Wis sampean gawe sekolah gak apa-apa sampean gawe apa terserah. Aku gak usah njaluk. Ya dirasani ngomong. Pas sampun gak butuh duit, ya kalau gak butuh duit ibu kan. Tapi masa ya ngono iku. Wong aku biyen sekolah lho ngoten. Jare Allah kon iku lho, cek mentalane lho. Ben tak kei sak puluh kewek saiki ngono ae. Lah kan sampean wah iki kene Allah katanya Allah. Ini kembali pada Allah Pak katanya tidak apa-apa. Saya itu kalau rasakan Pak, belum sampai ngomongnya awak di kuliah S3 kok tambah badi gitu Pak. Tambah apa? Badi. Ini macam didik Pak, enggak ada Pak. Oke. Wong biaya S3 itu gigi kata. Sampai sekolah wae lah gitu. Kalau lagi percaya nek ngono percaya kalau lagi percaya. Makanya kalau lagi biar iki napa? Dikandani tiyang niku, pokoke kon nek sekolah iku siji, nek duwe dhuwit mangano, nek gak duwe dhuwit poso, gak usah macam-macam, ngoten teman. Wis, gak ono wong mati mergo poso. Wis ngono ae kon, duwe dhuwit mangano. Sing penting fokus nang sekolah njaluk nang Allah. Gak duwe dhuwit ya poso ngono tok ae. Gak usah kadek duwe pikiran kepengin tuku kita, pengen gak duwe dhuwit tuku sepatu kon sing apik. Gak duwe dhuwit sepatu bekas gak apa-apa. Kula kuliah tuku sepatu nang Kromo, Pak, sepatu bekas-bekas niku, Pak. Gak tahu tuh sepatu anyar sampean. Sepatu rombengan itu lho. Pas ora kropo niku. Sepodo ae kuwi digawe padha gayahe padha ae ngene. Tergantung sing gawe. Lah kenapa coba nggih? Bu nggih. Ngaten. Segak macam-macam pada njaluk wong tuwa dhuwit bismillah. Dhuwit mangan gak dhuwit poso sunat. Artinya sederhana Pak kita itu. Karena yang kita harapkan itu apa? Karunia Allah. Dan ridho dari Allah yang kita harapkan. Ini pengalaman rohani. Kula ngoten niku nggih mboten belajar nang kampus, nggih belajar teko wong. Gini ku lho sing kula sampaikan, kita ini bisa belajar di universitas kehidupan ini, kata lho. Gurunya itu ya kita ini, muridnya ya kita ini, antar kita itu saling begitu antar kita itu. Oke, kata. Saya itu pernah tahu betul seorang suami itu sangat menyayangi istrinya. Ya Allah. Sampai istrinya meninggal itu saya datang. Dan dia yang sambutan. Dia yang memimpin acara di pemakaman itu. Dia suaminya itu. Tapi saya terkesan sambutannya ya. Tapi saya tahu kalau dia itu orang yang sangat menyayangi istrinya. Ya, kita kan bisa belajar pada mereka, orang-orang seperti itu. Tapi ono wong sing bojone dimutilasi dia harus sampai ya. Lho bojo kok dimutilasi gitu. Kayak dianggap iwak lele ya. Kan ada ya Bu ya ini ya. Coba aja dengan dia Arab sana. Itu ya. Seorang perempuan sangat bakti kepada suaminya itu Masya Allah. Padahal suaminya rodok kasar. Gitu. Bisa belajar dari mereka begitu itu. Bagaimana mereka ingin hidupnya itu ridho. Gitu yang saya katakan, mereka jadi dosen kita, kata lho Pak. Kita jadi mahasiswanya. Bisa seperti itu kita. Wala yarudduhu karahiyatu karihi, dan tidak pula digagalkan oleh kebencian orang-orang yang benci. Gak iso kabeh balik nang Allah. Pilihan caleg, wong terus dimungsuhi gara-gara iku aku gak dadi. Ya sing gak dadekne ku Allah. Carane piye? Ya mergo engko mau ditekakno Allah. Sing tekakno ku Allah. Masih wong kepengin menghalangi, nek Allah tidak mengizini, gak iso mboten saged.
Seberapapun bencinya dia, dia akan bisa. Maka doa kita itu la mani'a lima a'taita, kan begitu saat kita zikir itu. Zikir setelah sholat itu kan doanya Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala dal jaddu minkal jaddi. Kan gitu doanya. Allahumma ya Allah la mani'a lima a'taita. Tidak ada yang bisa menghalangi apa-apa yang sudah akan kamu berikan kepada kami. Kalau Allah sudah memutuskan iki arep tak kekno iku gak iso, ana sing ngalangi gak iso. Supaya ya gak dikekno tak halangane Allah, ndak bisa. Mboten saged. Nggih. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak bisa memberi sesuatu yang memang Allah sudah menghalanginya. Yes, tenang aja hidup ini. Komitmennya kepada Allah, takutnya juga kepada Allah, sendiannya juga kepada Allah. Rezeki gak bakal iso diuber wong sing kepingin, gak iso didoi wong sing gak kepingin. Sing enak kepingin terus dikei terus, iku enak kan tadi wae. Kepingin dikei, makanya terus ada istilah enak disugi mbek cukup. Enak cukup. Nek sugih durung tentu iso digawe tuku gunung. Nek cukup gitu tuku gunung cukup. Gitu tuku laut cukup. Padahal Pak. Nah, kalau sing sampai bahasa seperti itu. Lah Allah itu kan bukan menyugihkan kita, mencukupi kita. Mencukupi kita Allah itu. Nggih. Mencukupi kita. Wa ma atakum min kulli ma sa'altum. Aku lho nyukupi apa sing dadi kebutuhanmu. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Nek kon ngitung nikmatku sing wis tak wekno nang awakmu, gak iso ngitung kon, ndak bisa ngitung. Saking akeh. Kita teruskan. Hadis berikutnya, hadis ini sama diriwayatkan. Oh kalau tadi tidak, kalau tadi Imam Abayaki, ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Tapi yang nomor 2 ini hadis sahih ini, tidak seperti yang di atas. Kalau yang di atas hadisnya didhaifkan oleh Albani itu. Manil tamasa ridhallahi bisa khotin nas, barang siapa yang berusaha mendapatkan ridha Allah bisa khotin nas, sekalipun dengan risiko ya dimarahi oleh manusia, radhiyallahu anhu, maka Allah akan meridhoinya, wa ardo anhu nasa, dan Allah akan menjadikan manusia juga ridho kepadanya. Nah itu, siapa yang keridhaan Allah itu dicari, bukan keridhaan manusia, meskipun pada awalnya dia dibenci, dimurkai oleh manusia, maka ia akan mendapatkan keridhaan Allah. Dan orang yang semula benci murka itu pada satu ketika akan meridhoi juga. Begitu. Sing penting pokoknya mau iki lho Pak niku. Sing penting pokoknya hizbu. Siapa yang dicari, siapa yang mencari keridhaan Allah meskipun dibenci manusia, maka Allah akan meridhoinya. Dan orang yang membencinya pada akhirnya dijadikan oleh Allah meridhoinya juga. Nah niku. Ngeten-ngeten iki angel lho, Pak. Diresapi no ati ku angel, ngeten-ngeten niku. Angel karena kita itu sifatnya selalu materi kita itu. Makanya materialistik itu paham yang gampang merasuk dalam pikiran kita itu. Nggih. Apa maneh saiki awak dhewe iki hidup koyo ngene iki. Di mana cengkraman
materialisme, kapitalisme itu kuatnya luar biasa, sehingga berpikir kita ya selalu seperti itu. Apa diukur koyo ngoten niku sampeyan, duwite akeh. Dan kadang-kadang memang begitu. Dadi caleg gak duit akeh gak dadi, padahal sing akeh ya gak tentu dadi, ngoten lho. Ya gak tentu dadi, tapi ya ukurane iki ngoten niku terus. Makanya biar kalau sampai dengan bahasa sing guyonan, ini golek mantu, mantumu kerja di kono, calonnya mantumu kerja di kono, cepet, segera wae. Calon mantumu anggota DPR, wes cepet aja. Nah. Calon mantumu kerjaannya apa? Guru TPQ Al-Hidayah. Nah, mikir, dikei mangan apa? Bolak-balik dijak poso. Wajar kita itu sekarang itu, Pak, karena pengaruh cengkeraman paham-paham begitu itu luar biasa, sehingga keridhaan Allah itu menjadi hilang. Padahal rezeki nggak bisa dikejar orang yang menginginkan, nggak bisa ditolak oleh orang yang membenci. Tuh. Makanya yang dicari keridhaan Allah, meskipun harus dimurkai manusia, insya Allah dia mendapatkan keridhaan Allah, dan manusia yang tidak ridho satu ketika akan dijadikan oleh Allah meridhoinya juga. Itu. Wa manil tamasari don nasi, dan barang siapa yang berusaha mendapatkan keridhaan manusia bisa khotillah, walaupun dengan dimurkai Allah, sakhitallahu alaihi, Allah akan mendatangkan murka atasnya, wa askhata alainasu, dan Allah akan menjadikan atasnya manusia-manusia itu juga murka. Sebaliknya, siapa yang mencari keridhaan manusia meskipun dimurkai oleh Allah, maka ia mendapatkan murka Allah, dan orang yang diharapkan meridhoi itu nanti oleh Allah dijadikan murka pula. Ya. Makanya segala sesuatu dikembalikan kepada Allah, takutnya harus kepada Allah, jangan sampai tidak mendapatkan keridhaan Allah. Itulah namanya ibadah. Dalam bahasa Al-Quran itu, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina, kon gak dikongkon ibadah naati Allah dalam seluruh aspek kehidupan, melainkan semata-mata memang kamu mentaati itu dalam rangka menjalankan agama sebagai perintah dan sebagai larangan Allah kalau memang harus dijauhi, semata-mata supaya Allah itu ridha. Pun selesai bab tentang takut kepada Allah. Tambahan di buku sampean yang ini ada itu sebab-sebab yang mendorong untuk takut kepada Allah. Takut kepada Allah Ta'ala akan melahirkan sikap menjauhkan diri dari berbuat maksiat kepada Allah, karena azab dan siksa Allah Ta'ala hanya diperuntukkan bagi ahli maksiat. Berikut ini beberapa sebab yang bisa menghalangi seorang dari berbuat maksiat. 1. Memahami betapa jeleknya perbuatan maksiat itu. Harus paham kita itu. Kadang-kadang orang berbuat maksiat itu tidak paham sebenarnya maksiat itu kayak apa sih gitu. Jeleknya itu kayak apa? Tuh. Enggak. Jeleknya itu kayak apa? Ada seorang ulama besar itu ya. Dia pernah cerita ketika dia melihat orang wukuf di Arafah, itu ternyata yang dilihat sebagian besar itu bukan manusia, babi. Nah, kayak gitu-gitu itu. Kita kan tidak bisa melihat seperti itu, Pak. Loh kok babi? Karena tidak ridho, Pak. Bukan hajinya itu bukan karena Allah.
Padahal Quran walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hajinya itu ya macam-macam. Hajinya itu untuk gengsi, Pak, gengsi. Supaya apa? Diceluk al-hajj, haji gitu ya, gengsi. Gengsi. Ya itu. Ono maneh hajine untuk dagang. Ono maneh hajine untuk jaluk-jaluk. Nek Mekah niku nek wis musim haji kata orang minta-minta, Pak, arek cilik-cilik ini. Kadang tangane dingetenaken lho. Ya, dadi koyo terus iki dikeki kertas ngoten. Koyo gak duwe tangan. Tapi nek sampeyan jen-jen, aja kali dijemok, pergo ono backing ono mburi gitu ya. Bisa dadi perkara. Nek sampeyan bareng-bareng, sampeyan tonton, mana tangannya itu? Ya, sampeyan tonton. Lek gitu nanti. Tangane dingetenaken lho, tangane iki ditalendi sampeyan. Padha mek kene. Wong tekan luar negeri wong ireng-ireng niku sing kathah. Adek cilik-cilik, mereka tas kresek. Nah, wong liwat kan sakno, kei. Oh, gak duwe tangan. Lah kata ndak, tangannya disinggakno ngene sampean. Ya memang ke sana tujuannya untuk itu, Pak. Dan itu disinyalir oleh Nabi. Ya, anak wong lunga kaji iku sing pertama untuk mencari prestis. Oke. Sing kedua ana sing dagang. Sing ketiga ana sing minta-minta. Tapi ya ikhlas sing mau, sing panjenenge diperintah walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Makane seorang ulama siapa sih itu ada di bukunya ini loh, di bukunya siapa itu yang kemudian dianggap Syiah itu loh, Jalaluddin Ahmad, ada itu bukunya, ada itu. Tuh. Dia cerita itu, diceritakan dia itu mengambil dari salah satu kitab kok. Jadi ada seorang ya bertemu ulama besar waktu itu, terus berdiskusi tentang wukuf di Arafah itu. Begitu ulama ini mengusap wajahnya orang itu tadi itu, ternyata yang dilihat manusia itu bukan kelihatan manusia sebagian besar, babi, Pak. Kayak babi, kaget dia. Ono sing ngono wong iki, kaget loh. Nah, itu baru kemudian diungkapkan, apa yang kamu lihat? Babi sebagian besar. Itu artinya yang dicari bukan keridhaan Allah. Ana sing ditakokno monggo. Nika ana niku pertama apa yang mendorong memahami betapa jeleknya perbuatan maksiat itu, kepercayaannya mendalam terhadap ancaman Allah terhadap ahli maksiat, hendaklah mengetahui bahwa ya bahwasanya ya maksiat itu bisa menghalangi pintu kebaikan ya. Nah, masih tobat yo iso ae ngono, tobat gak diterima oleh Allah kan bisa. Ini gak sungguh-sungguh tobaté. Ana sing ditakano, monggo nika ana cukup segini. Selesailah bab napa, Pak? Takut kepada Allah. Nanti kita pindah pada bab napa? Tawakal kepada Allah nanti itu. Jadi kesimpulannya takut kepada selain Allah itu ada 3. Kita ini diperintah harus takut kepada Allah. Bagaimana kalau takut kepada selain Allah? Pertama ada yang masuk kategori syirik, sudah kita bahas. Kedua yang diharamkan, antara lain ayatnya tadi. Ketiga yang boleh, ya boleh sampean takut bani kempos kena paku barang ngoten niku lho, yang sifatnya alami, natural. Tuh. Wah, banku wis halus nek tak gawe. Nah, wedi aku gak apa-apa, natural. Wah, iki melaku nek ngene suket-suket akeh uloe, tak gawe sepatu gedhuwur nek gak ngono wedi dicokot ulo gak apa-apa. Itu natural, itu boleh, tidak apa-apa, memang begitu. Nabi Musa juga diterangkan dalam Quran punya sifat seperti itu. Tapi takut yang kemudian menjadikan dia ya terhalang dari beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, itu namanya haram.
yang tadi haram seperti yang tadi kita bahas itu haram. Termasuk takut kepada manusia kalau tidak mendapatkan apa? Pujian. Nah itu. Sehingga lebih mempertimbangkan keridhaan manusia daripada keridhaan Allah. Demikian ini mboten enten sing ditakokno. Wis pegel sak jam ya, lebih. Kurang lebihnya mohon maaf. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.